Oke, jadi untuk pertemuan pertama, hari ini kita akan membahas tentang definisi dan konsep e-bisnis. Oke, tujuan dari perkuliahan hari ini yaitu agar kalian mengerti dan mampu menjelaskan apa sih e-bisnis. Kemudian mungkin kalian sering mendengar tentang e-commerce juga. Apa sih bedanya e-bisnis dan e-commerce? Jadi itu untuk perkuliahan kita hari ini. Pokok bahasanya tentang definisi e-bisnis dan e-commerce, kemudian transformasi e-commerce menuju e-bisnis, dan ada kaidah ya, ada jumlahnya 10, yaitu 10 kaidah e-bisnis. Oke, jadi seperti ini ya pendahuluannya. Ini kelihatan ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat saat ini, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Mana ada sih yang nggak tahu internet, ya kan? Mana ada sih orang yang nggak punya HP. Bahkan anak bayi pun sekarang itu pegangannya itu ya lihat YouTube gitu kan. Anak SD, anak TK itu sudah bisa main game di HP. Internet sudah sangat berkembang. Nah, karena internet, teknologi digital, ICT, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi ini sudah sangat maju, sehingga memunculkan ya, sesuatu istilah yang namanya e-everything. Semuanya dimulai dengan E. Ada e-commerce, e-learning, e-health, e-money, e-government, e-sport. Mungkin kalian sudah pernah dengar semua ya. E-commerce itu jual beli secara online ya kan. Kemudian e-learning ya, kayak kita sekarang ya, learning-nya nggak langsung di kelas, tapi kita menggunakan bantuan teknologi ya, menggunakan LMS ya. Jadi semua menggunakan teknologi. Kemudian e-health ya, e-health itu seperti klik dokter kayak gitu-gitu ya, ataupun juga kita bisa sekarang membeli obat secara online ketika ada resepnya, itu namanya e-health. Kemudian e-money ya, kebanyakan orang sekarang lebih banyak uang e-money daripada uang di dompet ya kan, karena memang lebih praktis punya uang secara digital. Ada e-government, e-sport, bahkan ya sport aja juga sekarang ada EI-nya ya. Sportnya nggak yang bergerak bukan badannya, tapi cuma tangannya aja, ya kan? Itu juga sudah ada. Jadi semua hal sekarang itu sudah dibuat I-nya. Ada yang tahu I yang di depan ini E-nya itu kepanjangan dari apa? Halo? Tahu kan apa E-nya? Elektronik. Elektronik ya. Betul. Jadi E-nya itu elektronik, semua serba dielektronikkan, digitalkan. Oke. Jadi bisnis yang semulanya itu berupa bisnis tradisional, sekarang semua sudah berubah menjadi ke bisnis elektronik. Begitu juga dengan jual beli ataupun bisnis ya. Nah, di sini memunculkan sesuatu yang dinamakan digital ekonomi ya. Jadi nggak hanya learning, health, government, sport gitu aja yang didigitalkan, ekonomi juga menjadi digital. Ya. Jadi ada istilah yang namanya digital ekonomi atau ekonomi berbasis teknologi digital. Ketika ekonominya berbasis teknologi digital, semua proses dalam jual beli ekonomi itu berlangsung secara digital. Jadi yang dinamakan e-bisnis itu semua proses yang ada sebelumnya ya di suatu bisnis itu ditransformasikan atau diubah menjadi proses secara digital. Kemudian penghasilannya juga berasal dari internet, infrastruktur elektroniknya 24 jam dalam 7 hari ya. Jadi selalu berjalan, tidak ada istirahatnya karena kita pakai internet ya. Kita bisa mengakses kapanpun, dimanapun, nggak peduli pagi, siang, malam, ya kan. Kemudian juga fokus pada laba dan rugi. Nah, sekarang kalau kalian tahu ya, mungkin dulu pekerjaan seperti selebgram itu kan nggak ada ya kan.
Kenapa sih sekarang ada pekerjaan selebgram, ada pekerjaan YouTuber, bahkan cuma joget-joget aja ya, pakai TikTok itu bisa dapat uang. Ya karena, eee, yang dulunya nggak ada platform seperti itu, sekarang platform digital sudah sangat berkembang. Bahkan, hal-hal seperti itu bisa apa ya, menghasilkan uang, ya kan. Makanya sekarang kalau misalnya ada anak kecil ditanya, kadang-kadang itu jawabnya pingin jadi YouTuber gitu kan, atau pingin jadi selebgram. Ya karena memang, teknologi itu sudah sangat maju sehingga kita bisa dapat uang cuma lewat foto-foto, lewat joget-joget aja, kita upload. Ya, dengan semudah itu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga sekarang, pandemi ya, kita juga sudah merasakan pandemi ini sangat membatasi ruang gerak kita. Tapi, di sisi positifnya, penjualan secara elektronik ya, jual beli digital, seperti marketplace, seperti apa, kalian biasanya pakai Shopee gitu ya, Tokopedia, Bukalapak, itu semakin berkembang, ya kan. Nah, dalam pandemi ini juga kebanyakan kalian kalau beli pasti sekarang kan nggak bakalan ke mall ya, pasti belinya secara digital. Jadi memang saat ini semuanya sudah serba digital, baik itu, eee, bidang-bidang lain ataupun bidang yang berhubungan dengan ekonomi ya. Oke, sebentar. Oke, saya sedikit ada video ya. Oh, ini bisa lihat? Bisa lihat yang di saya? Bisa, Bu. Sebentar ya. Screen. Suaranya bisa terdengar? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, sebentar. Ada suaranya. Oke, sebentar. Saya mau share. Oke, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang e-bisnis itu pasti nggak jauh-jauh dari e-commerce ya. Sebenarnya apa sih bedanya? Apakah memang ada perbedaan antara e-bisnis sama e-commerce? Jadi kalau e-commerce gampangannya itu segala sesuatu yang berupa transaksi bisnis. Ada yang penjual, ada pembeli ya. Kita bisa membeli atau menjual produk ataupun jasa lewat internet. Itu namanya e-commerce. Oke. Jadi ini ada definisinya, nanti silakan kalian baca sendiri, saya lewati aja. Nah, sedangkan kalau e-bisnis itu penggunaan internet dan teknologi untuk mendesain ulang atau mengintegrasikan semua kegiatan baik di dalam organisasi, jual belinya dengan eksternal, ataupun juga menciptakan cara kerja baru yang sangat berbeda dan lebih unggul yang pernah ada sebelumnya. Oke, mungkin kalian juga pusing ya lihat banyak definisi seperti itu. Jadi mudahnya seperti ini, kalau e-bisnis itu lebih luas ya daripada e-commerce. Karena e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Kalau e-bisnis itu bisa melibatkan pemasaran, mulai dari pemasaran, kemudian bikin produknya, kemudian nyatet stok, atau mungkin nanti cari supplier, membeli bahan baku, pokoknya semua prosesnya itu dicatat lewat elektronik, ada sistemnya, itu namanya e-bisnis. Sedangkan e-commerce itu dari semua proses itu diambil jual belinya saja. Nah, jadi sampai sini bingung atau bisa dimengerti? Jadi kalau e-commerce itu hanya jual belinya saja, dia biasanya melibatkan uang. Sedangkan kalau e-bisnis itu semuanya ya,
mulai dari awal kita mau berjualan, mulai dari bagaimana membeli bahan baku, bagaimana mengurus karyawan, sampai pada sudah sampai ke pembeli, pembeli mau komplain, pembeli mau tanya dan macam-macam, itu adalah e-bisnis. Jadi e-bisnis itu sangat luas sekali sebenarnya. Oke, jadi ini transformasinya. Dulu e-commerce itu bentuknya cuma kayak website aja yang ngasih tahu kalau ada perusahaan tertentu. Setelah itu mulai ada jual beli ya lewat internet. Nah, itu sekitar tahun 2000. Kemudian setelah tahun 2000 itu semua bisnis, semua proses yang ada di suatu perusahaan atau suatu bisnis itu dijadikan satu ke dalam suatu sistem yang namanya e-bisnis. Oke, jadi kalau di dalam e-bisnis ada mulai dari proses produksi ya, mulai dari pembelian bahan baku, kemudian stoknya ada atau tidak, pembayaran, produksi, semua dicatat dalam suatu sistem. Namanya sistem e-bisnis. Kemudian ada proses yang fokus pada customer, mulai dari marketing, jual belinya ya, yang masuk e-commerce-nya, kemudian bayarnya, jaminannya ya, misalkan tadi mau mengembalikan barang, mau protes tentang barangnya yang rusak dan lain-lain, itu juga masuk ke cakupan e-bisnis. Kemudian juga proses manajemen internal termasuk pegawai, training, sharing informasi, perekrutan, dijadikan satu ke suatu sistem, itu juga masuk e-bisnis. Jadi e-bisnis nggak melulu cuma jual beli saja, tetapi pendukung yang ada di jual belinya itu juga masuk e-bisnis. Ya, ini aktivitasnya bisa kita lihat kalau e-commerce itu fokusnya ke jual belinya ya, mulai dari promosi, perdagangan, transaksi, belanja, internet banking. Ya. Kalau e-bisnis, marketing ya, jadi marketing itu tidak hanya promosi, tapi kita mencari tahu siapa sih yang mau kita jadikan target pasar. Seperti itu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam di minggu-minggu selanjutnya ya. Scheduling, kemudian payment, service, dan lain-lain. Jadi e-commerce itu bagian dari e-bisnis sebenarnya. Nah, ini ada kaidah e-bisnis. Oke, jadi bisa dilihat di sini ya, ada kaidah atau aturan dari e-bisnis, ada 10 ya. Jadi yang pertama itu teknologi bukan hanya digunakan untuk ya, saya juga bingung ya kalau lihat yang ini. Teknologi bukan hanya sekedar perkiraan ke depan dalam membentuk bisnis, tapi juga sudah menjadi penyebab dan penggerak bisnis. Jadi teknologi itu kalau dulu ya mungkin dia cuma untuk membantu saja. Tetapi kalau saat ini seperti kayak Gojek gitu ya, kalau nggak ada teknologinya, bisnisnya nggak akan jalan. Jadi yang dinamakan e-bisnis, memang teknologi itu kalau dia tidak ada, dia nggak akan membuat suatu bisnis itu berjalan. Benar-benar inti dari suatu bisnisnya. Teknologi itu menjadi inti dari bisnisnya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mempercepat struktur informasi untuk mengatur serta mengendalikan arus informasi akan memberikan pelayanan yang lebih powerful dan cost efektif. Jadi ini hubungannya sama pembeli ya atau sama customer. Jadi teknologi nggak hanya digunakan untuk inti bisnisnya juga, tetapi inti bisnis seperti tadi, tetapi juga menjadi jembatan antara pemilik bisnis dengan customer-nya. Kemudian ini yang ketiga, ketika kita tidak bisa mentransformasi bisnis kita, jadi kalau misalnya kalian tahu ya, banyak kan kayak Ramayana, Matahari gitu di beberapa kota itu banyak yang tutup. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengubah proses bisnis yang ada menjadi proses bisnis yang cocok untuk saat ini. Untuk e-bisnis kita harus bisa
menyesuaikan. Misalkan ada teknologi terbaru, ya harus kita ubah menjadi seperti itu. Kalau misalkan sekarang zamannya jualan online, kita nggak hanya jualan offline saja. Sebagian jualan kita juga harus kita transformasikan menjadi jualan secara online. Seperti itu. Oke, kemudian dengan menggunakan e-commerce ya, perusahaan dapat mendengarkan keinginan pelanggan. Jadi kalau kita pakai e-bisnis atau e-commerce biasanya ada review ya kan. Kalau misalnya kayak pakai Tokopedia ada review dari pembeli bagus seperti ini atau mungkin kurangnya apa. Nah, dari review itu kita bisa memilih kita mau jadi yang paling murah atau yang paling dikenal atau mungkin yang kualitasnya paling bagus. Berdasarkan apa yang kita dapat review yang kita tahu dari pengguna, dari customer. Kemudian nomor 5, jangan hanya menggunakan teknologi untuk menciptakan produk, tapi juga untuk inovasi, menghibur, menambah pengalaman. Ya. Nah, ini jadi misalkan kalian ngerti Spotify ya, pasti semua sudah tahu kayak Spotify itu dia sebenarnya kan nggak menciptakan produk ya, nggak seperti Gojek yang dia punya produk atau menjual produk atau menjual layanan. Kalau seperti Spotify kan dia lagunya dapat dari orang ya kan, dia cuma sebagai penghubung. Nah, itu dia salah satu contoh e-bisnis yang menggunakan teknologi untuk inovasi, untuk menghibur. Jadi tidak hanya membuat, tetapi dia sebagai perantara saja. Sebagai perantara pun dia juga bisa dapat uang. Seperti itu. Oke, jadi rancangan bisnis masa depan bisa ditingkatkan dengan rekonfigurasi. Nah, ini seperti yang tadi ya. Karena teknologi itu selalu berkembang, misalkan ada teknologi terbaru, sebagai pemilik e-bisnis kita juga harus bisa cepat menyesuaikan dengan teknologi terbaru tersebut. Misalkan kalau dulu jual belinya cuma lewat web aja, sekarang ada aplikasi mobile-nya, ya kan? Berarti kita juga harus bisa membuat aplikasi mobile untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna, seperti itu. Oke, kemudian tujuan dari rancangan bisnisnya, selain kita bisa bekerja sama dengan pihak luar, kita juga bisa memuaskan pelanggan. Jadi memang pelanggan itu sangat diutamakan dalam e-bisnis. Oke, yang ke-8, proyek e-bisnis yang mendesak akan menjadi mudah untuk Oke, mungkin yang 8 ini agak membingungkan kalau kalian baca, tapi itu intinya kalau dari awal kita mau bikin e-bisnis, kita itu lihat dulu apa sih yang paling dibutuhkan. Tadi kalau kita lihat e-bisnis kan dia sangat besar ya kan. Nah, mungkin yang dibutuhkan dulu itu e-commerce-nya, berarti kita bikin sistem e-commerce-nya dulu. Baru kita membuat sistem-sistem lain, infrastruktur lain yang dibutuhkan setelah itu. Oke, kemudian yang ke-9 adalah kita harus bisa merencanakan arah infrastruktur dengan cepat dan mengimplementasikannya secara cepat. Jadi karena tadi cepat sekali perubahan teknologi, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kecepatan teknologi yang ada. Oke, dan yang terakhir adalah harus ada manajemen yang baik ya. Karena produk yang baik, kemudian promosi yang baik tidak mungkin bisa berjalan lancar tanpa ada orang-orang yang bisa memanajemen dengan baik. Jadi selain teknologi, selain cara kerja yang baik, juga butuh ada manajemen atau pegawai-pegawai ataupun juga pemimpin yang baik untuk bisa menjalankan suatu e-bisnis. Oke. Oke ya, jadi seperti itu, kemudian resikonya banyak sekali, walaupun memang banyak manfaat, tetapi juga mungkin ada beberapa resiko, karena dengan e-bisnis kemungkinan ada kecurangan itu sangat besar ya kan, ada orang yang mau nipu itu juga sangat besar, kemudian bisa juga informasi atau data kita dicuri, kan, kemudian ketika ada kerusakan sedikit pada teknologi, yang bisa mengakibatkan berhentinya bisnis itu membuat kesempatan bisnis kita juga hilang ya. Karena memang kita tergantung sekali dengan bisnis, misalkan lampu mati, server mati, itu bisa sangat merugikan.
Oke, ya ini akses ke sumber yang tidak berhak itu seperti tadi ya, kecurangan seperti tadi, kemudian pencurian informasi, oh ya ini sama aja ya, ulang ya. Oke, sudah cukup seperti itu.